Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast aku, Nabila Zakria. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama teman aku, Nindya Syafwa. Nah, topik kita balik lagi kali ini yaitu mengenai perang Israel, Amerika Serikat dan juga Iran nih. Ya, kalian pasti udah tahu lah ya berita-berita yang ada di luar sana mengenai ketegangan ini gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Nindi sebelum kita mulai topik kita kali ini. Apa sih yang kamu tahu tentang ketegangan ini? Oke, masalahnya agak berat sih, tapi kita coba untuk dari sisi aku yang aku tahui, permasalahan ini udah yang kayak nggak asing lagi di telinga kita gitu. Jadi setiap hari pasti ada aja tuh berita-berita tentang perang Israel, perang Palestina antara Amerika kayak gitu. Nah, yang aku ketahui itu dari berita-berita yang udah lama, Israel ini udah terkenal nih menyerang-nyerang Palestina atau yang kayak penindasan atau yang bisa kita sebut Zionis gitu, yang sangat kejam kepada Palestina. Nah, sekarang itu udah yang kayak kita udah ngerasa nih dampak dari perang itu, kayak kelangkaan BBM, kemudian plastik naik, para pedagang itu udah yang kayak susah untuk jualan gimana nih, plastik naik, segala naik, BBM dikatakan udah bisa langka gitu. Nah, yang seperti hal itu udah yang kayak berdampak kepada kita. Oke, bagus banget nih penjelasan dari Nindi. Dan itu betul banget ya. Ketegangan antara ketiga negara besar ini tuh memang bukan cuma mempengaruhi Timur Tengah doang, tapi juga secara global. Kita Indonesia pun juga sangat terpengaruh dari ketegangan mereka ini. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam, aku mau ngejelasin dulu nih, gimana sih sejarah ketegangan ini tuh bisa terjadi. Nah, sejak revolusi Iran tahun 1979, hubungan antara Israel dan Iran ini tuh semakin buruk. Setelah revolusi, Iran ini menjadi negara yang sangat menentang keberadaan Israel, yang mereka anggap karena sebagai negara penjajah. Ya, seperti yang kita tahu lah ya, Israel suka memborbardir Palestina gitu kan. Nah, Iran ini mendukung berbagai kelompok militan yang berperang melawan Israel, seperti Hamas dan Hizbullah. Nah, selain itu, isu nuklir Iran semakin memperburuk hubungan ini. Karena Israel menganggap potensi pengembangan senjata nuklir Iran itu sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Nah, kalau itu gimana menurut kamu nih? Agak berat sih pertanyaan tadi gitu. Gencatan senjata itu, menurut aku yang dengan sepengetahuan aku ya, dari gencatan senjata itu sangat kayak ngeri banget loh kita kalau kita bayangin untuk terjadi di diri kita atau yang di wilayah kita, apalagi gencatan senjata yang terjadi di Palestina yang memakan korban banyak banget, yang bisa kita lihat bangunan-bangunannya hancur, anak-anak kehilangan rumah mereka, kehilangan akses pendidikan, dan itu sangat-sangat miris sekali menurut aku sih, Nabila gitu. Nah, kalian tahu nggak apa sih peran Amerika Serikat ini dalam konflik antara Israel sama Iran tadi? Kan tadi dari sejarahnya cuma dua negara itu aja ya. Kenapa sih tiba-tiba Amerika bisa ikut? Nah, Amerika ini sebagai sekutu utamanya Israel punya kepentingan besar dalam menjaga kestabilan Israel di Timur Tengah. Sejak Perang Dunia Kedua nih, Amerika itu mendukung Israel secara militer maupun diplomatik. Jadi hubungan Amerika dengan Iran itu juga mengalami ketegangan, terutama setelah krisis penyanderaan di Teheran pada 1979 tadi. Nah, perjanjian nuklir Iran pada 2015 memberikan harapan untuk meredakan ketegangan, tetapi dengan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 nih. Nah, ketegangan semakin meningkat. Nah, bagaimana sih program nuklir Iran dan ketegangan global ini terjadi? Nah, salah satu faktor yang terbesar adalah program nuklir dari Iran ini gitu. Meskipun Iran itu mengklaim program nuklirnya untuk mencapai tujuan damai, banyak negara, terutama Israel dan Amerika, yang khawatir bahwa Iran ini bisa mengembangkan senjata nuklir. Israel dengan kehadiran militer yang kuat bahkan mengancam akan menyerang
fasilitas nuklir Iran jika mereka merasa terancam. Tentu hal ini berdampak ke dunia ya. Nah, selain ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran ini, ketiganya juga terlibat dalam berbagai konflik proksi di seluruh Timur Tengah seperti Syria, Lebanon, bahkan Irak gitu. Amerika dan Israel seringkali berada di sisi yang sama dalam melawan pengaruh Iran di kawasan ini. Meskipun tidak ada perang terbuka langsung, ketegangan ini terus meningkat dan banyak yang khawatir bahwa ini bisa mengarah pada konflik militer yang jauh lebih besar gitu. Ya, seperti yang ditakutkan gitu, perang dunia ketiga yang akan terjadi. Jadi ketegangan antara Israel, Amerika, dan Iran ini bukan cuma soal politik ataupun militer ya, tetapi juga tentang keamanan global dan perubahan geopolitik di Timur Tengah. Nah, terus ikuti perkembangan terbaru tentang hubungan mereka, karena ini akan terus menjadi isu utama di dunia internasional. Nah, terakhir nih, aku ingin tahu pendapat kamu tentang apa sih yang harus dilakukan dunia untuk menghindari konflik yang besar ini. Oke. Menurut aku sih yang dilakukan dunia itu bekerja sama sih menurutku, apalagi dari yang kita ketahui ya, Palestina sangat tertindas pada perang ini. Jadi sikap dunia harus bagaimana caranya agar negara Palestina itu kembali bangkit, kembali maju dengan dukungan-dukungan dari negara lainnya gitu. Nah, tidak hanya kan kita udah yang kayak kita lihat nih peran Amerika di sini sangat kuat untuk membarbadir perang ini, apalagi dia menyerang Iran, menyerang apalagi yang Palestina, kemudian negara-negara lain gitu. Jadi negara-negara di dunia lainnya harus bekerja sama dan membuat suatu kesepakatan agar perdamaian akan terjadi gitu. Oke. Jadi mungkin juga adanya turun tangan dari PBB ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi diplomasi selalu lebih baik gitu, tapi semua pihak harus ada niat juga untuk bisa berdamai. Oke, sekian dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih bagi pendengar yang sudah melihat podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I just had to let you know you're